Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, semoga kebahagiaan beserta bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Gak kerasa ya, sebentar lagi teh Ramadan. Hanya sekitar 18 hari lagi. Mudah-mudahan usia kita sampai ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Semua rukun-rukunnya, semua amal-amal tambahannya. Sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling membahagiakan bagi seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, maksudnya hari ketika kita semua sudah sampai pada tempat tujuan, yaitu di akhirat, ketika dunia sudah kiamat semua. Pada hari itu tidak ada lagi gunanya hartamu, anak-anakmu, semuanya itu gak berguna. Jabatanmu, pangkatmu, kenal sama ini, kenal sama itu, tidak ada gunanya kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang baik, hati yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita itu kalau nggak dijaga, yang menderita kita sendiri. Kenapa? Kita berbuat dosa nih, maksiat. Maka sebenarnya yang merugi adalah diri kita. Karena hati itu akan menjadi terselubung, menjadi pekat dengan hatinya menjadi sakit. Ketika hati ini sakit dengan dosa dan tidak sadar lagi dia, maka akan mati sama sekali. Di saat itu dampak sialnya itu akan mengenai diri ini, menjadi susah untuk beribadah. Diajak ngaji, hese, 1001 macam alasannya. Mulai neneknya sakit jadi alasan, mulai puyeng kepala, sakit gihuntu, semua nih jadi alasan. Yuk ngaji, tarik engke. Gitu tuh. Karena apa? Berat sama dosa. Tak sadar diri ini menjadi susah untuk dinasehati karena betapa payahnya hati itu. Karena tidak ada lagi nikmat di dalam melaksanakan ibadah. Ramadan mau datang, boro-boro, seneng. Aduh, lapar deui. Aduh, susah, kudu bangun malam, kudu sahur. Aduh, hese iya. Gak ada kebahagiaan sedikit. Karena hatinya sudah payah. Kita lanjutkan. Kitab Minhajul Abidin. Fa innahu idza dzakkarul azkarus salasatal lati hiya muqaddimati taubati. Karena sesungguhnya apabila ia telah mengingat akan 3 ingatan yang merupakan pendahuluan taubat itu. Jadi kemarin kita sudah ngomongin soal pendahuluan taubat. Ada 3. Yang pertama, mengingat puncak dosanya. Betapa buruknya saya, betapa jahatnya diri ini. Tipu orang, berbuat dolim sama orang. Kalau zina, aduh ya Allah, betapa zina ini telah merusak. Kalau narkoba, ya Allah, betapa saya banyak bohong. Ya Allah, ternyata saya banyak memakai zat yang kau benci, yang masuk ke dalam tubuh ini. Kemudian yang kedua, mengingat akan sangat berat siksaan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ketika aku nanti mati, ya Allah, overdosis, masuk
atau ketika aku mati dalam keadaan tidak sempat sedikit pun bertobat kepadamu, maka ya Allah betapa aku siksanya Pak. Kulit dikuliti, dilepas, pedih, kena pisau sedikit aja sudah mengaduh. Belum lagi ketika kaki dipotong, orang kaki saya saja kesandung, kuku kelepas, aduh pedih. Ya Allah, bagaimana mungkin diri ini mampu menanggung betapa banyak dosa-dosa yang akan dihukum oleh Zat yang Maha Agung. Kalau di atas dunia aku bisa menipu, tetapi denganmu tidak mungkin bagi diriku menipu. Ya Allah, betapa banyak dulu aku membuang-buang waktu duduk berleha-leha ngobrol-ngobrol di depan masjid, gak mau sholat, gak mau ngaji, membuang waktuku nyekek botol, ngobrol para rubuh. Bagaimana mungkin diri ini masih bisa tertawa pada saat itu? Dan yang ketiga, ingat betapa lemahnya diri ini. Ingat ketika kita jatuh naik motor kebut-kebutan, ngebut, belok sana belok sini, ada orang mau nyebrang, gak boleh nyebrang, makin dikebut, kepleset selip, kebrek, jatuh, berdarah kakinya, sakit. Begitu lemahnya diri ini. Sanggupkah diriku ini nanti berhadapan dengan siksamu yang pedih itu, akan semua dosa-dosa ini? Ya Allah, aku gak sanggup ya Allah, aku gak sanggup. Nah, mengingat-ingat tiga ini, pendahuluan taubat ini, maka nadima hawa malatsun nadamah ala tarki ikhtiyari dzunuba, maka ia akan menyesal, dan penyesalan itu akan membawanya, menghantarkan dirinya untuk meninggalkan upaya berbuat dosa-dosa itu. Dulu waktu berbuat dosa, betapa sombongnya diri ini. Yuk ngaji, ustaz jelek kayak begini mau didengerin, remeh temeh lu, gak ada apa-apanya, diingetin lagi. Diajak ngaji tetangga-tetangga, hese, susah. Gak percaya akan datangnya malaikat di masjid ini ketika majelis ini ada. Malaikat ini ada di sekitar kita, bapak-bapak ibu, memberikan berkah dan rahmat. Betapa sombong dan bedegongnya manusia yang melakukan dosa-dosa. Nah, dosa ini dikumpulkan terus sampai akhirnya ini terasa ada hijab. Tidak nyaman lagi aku beribadah. Ingat Allah juga ente. Boro-boro enggak. Yang diingat cari duit. Dari pagi, siang, sore, ke masjid kayak enggak penting. Belangsaknya minta ampun hidup. Hese. Dapat duit sedikit, berkah kaya, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Hese. Mau kayak begitu, mau bagaimana? Hidup mau bener, nggak bakalan bener, bapak-bapak, ibu-ibu. Wa tabqa nadamatuhu fi qalbihi, dan masih tersisa penyesalannya itu di dalam hatinya. Fi qalbihi fil mustaqbali fatahmiluhu 'alal ibtihali wa tadarru'i, di masa yang akan datang. Udah benar diri ini sedang asik khusyuk lagi sholat malam, Allah terbayang dosa masa lalu. Allah hampuni hamba Allah. Wujud jiwa takwa itu datang menghampiri dirinya.
Lalu hal itu akan membawanya untuk beribadah bersungguh-sungguh dan memohon dengan watadorru'i, dengan sepenuh hati, totalitas. Allahumma malu ya Allah, dulu diriku, jiwa ini betapa jahatnya. Ustadz-ustadz yang ada aku omongin, aku benci dengan pandangan sinisku. Ya Allah, betapa aku dulu diajak untuk mabuk, diajak untuk berjudi, diajak untuk bergibah, diajak untuk bersekomplot, bertamimah, membenci tetangga. Padahal Engkau ya Allah telah mengirimkan teman-teman baikku, yaitu para ustadz-ustadz di Masjid Baitul Anwar ini, untuk mengajak, untuk berkasih sayang. Begitu. Aduh ya Allah, nangis sendiri. Falamma kana dzalika min asbabit taubah, maka tatkala penyesalan itu termasuk di antara sebab-sebab taubat, wasifatit taibi samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat para petaubat, maka dinamakan penyesalan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ismi taubati fafham dzalika muwaffaqan insyaallah taala, dengan nama taubat. Maka pahamilah hal itu, semoga diberikan taufik insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, saya taubat, tapi ingat, taubat yang paling baik adalah dengan sebab pengagungan kepada Allah. Nggak peduli dengan sebab sebutan makhluk. Tapi kebanyakan taubatnya manusia adalah bagaimana supaya diakui oleh makhluk. Maka belum sampai pada taubat yang disebutkan. Dirimu masih pengen disebut makhluk, pengen disebut orang soleh, pengen disebut baik. Tujuannya bukan ke Allah dong, tapi tujuannya adalah untuk disebut-sebut sama makhluk. Ayo, betul? Nah kalau seperti ini bagaimana? Bukan taubat namanya. Kunaon pada kerengkieunya wajah teh. Seremnya ngomongin taubat. Fa in qulta, lalu jika engkau berkata, kaifa yumkinul insan, bagaimana mungkin seorang manusia ayyasira bihaitsu la yaqa'u minhu dzanbun albattata min sagirin au kabirin. Bagaimana seorang manusia bisa ia menjadi hamba bertakwa di mana tidak terjadi dari dirinya satu dosa sama sekali, baik dosa kecil ataupun besar. Kaifa wa anbiya'ullahi salawatullahi alaihim wassalamuhu alladhina hum asyrafu khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin sedangkan para nabi-nabi Allah, semoga rahmat Allah tercurah atas mereka dan kesejahteraannya, mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi hal nalu hadhihi darajata amla. Sungguh para ahli ilmu telah berbeda pendapat mengenai mereka. Apakah para nabi tersebut meraih derajat ini atau tidak? Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadza amrum mumkinun ghairu mustahilin, thumma huwa hayyinun wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha'u. Maka ketahuilah, sesungguhnya perkara ini
merupakan hal yang mungkin, bukan hal yang mustahil. Selanjutnya perkara ini adalah perkara yang mudah, dan Allah mengistimewakan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tsumma min syarti taubati alla yata'ammada dzamba. Selanjutnya di antara syarat taubat adalah hendaknya seorang hamba tidak menyengaja berbuat dosa. Menyengaja itu ada niat. Insyaallah nanti malam saya mau mencuri rumah Ustaz Baban. Menyengaja. Gue sebel nih sama orang ini. Ngomong sama orang. Kesel dia, sombong banget nih orang. Gue mau gebok dia. Niat menyengaja berbuat dosa. Fa amma iwaqa'a minhu bisahwin aw khata'in fahuwa ma'fuun anhu bifadlillahi ta'ala. Maka adapun jika terjadi suatu dosa darinya sebab lupa atau keliru, maka ia dimaafkan berkat keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya saya ingat di dalam mempelajari sesuatu ilmu, ngaji, didiemin dulu sama guru. Kunaon ya? Aya naon ya? Kunaon? Kos gitu. Nanya, kenapa ya? Kata dia, niatnya belum betul. Maka saya sebutkan niatnya. Ya Allah, aku belajar menuntut ilmu karenamu. Nggak perlu diucap bahasa kolbun. Di hatimu itu niatnya harus benar. Maka untuk tiap-tiap perbuatan sangat penting niatnya lurus karena Allah. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaji karena Allah, dagang karena Allah, masak karena Allah, nyuci ya ibu-ibu ya, nyuci karena Allah. Ini nyucinya sambil ngomel, seueur pisan dia cucian teh. Terus udah gitu mendidik anak-anak karena Allah. Semua niat-niat paling tinggi karena Allah. Punten sampai hal-hal yang kecil, makan, minum, ucapkan karena Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau sudah lurus niat-niat ini, insya Allah ketika ada melakukan kesalahan di dalam pekerjaannya, lagi kerja motong pohon, disuruh ya nanti potong pohon, kepotong pohon orang, jadi ribut, orangnya protes, nggak sengaja, maka Allah ngampunin itu. Ada orang mau motong, ini mau pohon orang diembat. Coba, wah ini asik nih, ada mangga ini, mangga, dia ambil naik ke atas pohon, diambil mangganya, padahal mangganya bukan mangga tanah dia. Begitu diambil banyak lagi, nggak satu, seluruh pohon diambil, bagi-bagi. Dia tahu dalam hati ini nggak bisa bohong, pohon itu nggak ada di tanah dia, tapi dia udah rencanakan, nanti kalau orangnya nanya, saya bilang, aduh maaf ya, saya nggak tahu, saya kira itu pohon itu masuk dalam tanah saya, nggak bohong. Maka dosanya double, nggak boleh. Itu namanya disengaja. Makanya upaya yang disengaja jelek akibatnya kepada diri. Tapi kalau misalnya tidak tersengaja, niatnya betul karena Allah, sudah lurus karena Allah,
kemudian salah, kemudian dia mengetahui kesalahan itu, kemudian dia minta maaf. Ingat kan, setelah selain urusannya sama Allah, kalau berkenaan dengan hak orang, datengin. Aduh punten ibu, bapak, saya tadi lagi motong, dapat tugas dari bos saya motong pohon, tapi pohon di rumah bapak kepotong. Mohon maaf ya pak ya. Gitu. Apa lantas jawabannya? Dicarekan, nggak apa-apa. Yang paling penting Allah memaafkan. Ketika dimarahin, insya Allah marahnya jadi ibadah. Betul. Ini mah takut sama orang, tapi nggak takut sama Allah. Kebalik manusia itu. Makanya pada nggak jujur orang Indonesia. Ada tanah diemin di situ. Orangnya jauh, dijadiin tempat usaha, dibangun rumah susun, dibangun rumah kos-kosan tanpa izin karena orangnya ada di Belanda. Selesai sudah berpuluh tahun, diakui. Punten ya, perjalanan dari awal dititip sampai dia saat ini ketika mendapatkan keuntungan haram. Hasilnya dosa. Masuk pengadilan, menang karena orangnya udah di Belanda, udah anak keberapa. Menang di pengadilan dunia, double tak. Dia bisa nyogok orang, bisa membayar orang, tapi dia nggak takut sama Allah. Kebayang nggak? Yang dihisap itu hasil buminya, hasil usahanya, terus tanah setiap senti yang diambil itu ke dalamnya berapa itu? Makanya dosanya, Masya Allah. Gimana mau jalannya tobat? Itu sebabnya hati jadi keras. Diistidrot sama Allah kalau sudah tidak mau diingatkan lagi. Makanya gak usah heran, banyak orang dinasehatin, lah gak usah ngomong surga neraka lu ah, kayak lu pernah kesana aja. Kamu itu dinasehatin, susahnya minta ampun. Apa sebabnya? Hati ini sudah keras. Semakin keras oleh dosanya, nasihat nggak bisa masuk lagi. Akhirnya nganggap remeh. Akhirnya tuntunan jadi tontonan, Al-Quran hadis jadi pajangan. Bagaimana mau betul hidup seperti itu? Bagaimana mau lurus hidup seperti itu? Lebih senang duduk di depan TV daripada ngedengerin kayak begini nih, majelis kayak begini. Muak di dalam diri, merasa berat dengan berbagai macam alasan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, karena sudah nggak ada lagi di dalam batinnya percaya bahwa ini didatengin malaikat, sementara di rumah dengan penjauhan dirinya kepada Allah itu jurik kabeh. Ngeri itu. Wa hadza hayyinun ala ma waffaqahu Allah taala. Dan hal ini adalah hal yang mudah bagi orang yang telah diberikan taufik oleh Allah taala. Ingat nggak yang kemarin bab yang lalu? Ketika kita mendengarkan aib orang, dosa orang, terus kita omong-omongin, hati-hati, ma'rifatmu akan terhenti dan akan berpindah pada orang itu. Artinya gini, kita ngomongin orang beribad karena merasa diri ini ada sombongnya. Aku adalah orang yang disayang Allah, aku mudah ke masjid, aku mudah bertawakal, aku sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian ketika ngobrol di rumah atau dimanapun
ngobrolin orang, aib-aib orang. Padahal pada saat itu Allah ampuni dosanya orang tersebut, kemudian mendapatkan taufik dan hidayah, sementara dirinya semacam tercabut makrifat. Makanya jaga di lidah. Wah begini ribut, nggak usah ikut-ikutan. Ulah pipiluan, kenal juga ente sama Angelina Sondah. Bener? Angelina Sondah tuh ya hebat, begini. Dah, bersyukur, doain semoga menjadi orang yang solehan dan istiqomah. Selesai. Itu yang begini. Lihat di YouTube tuh, hati-hati tuh, terpancing jadi bahan obrolan, dibuat sibuk aja otak kita. Udah baca Quran aja yang betul, udah. Gak usah ikut-ikutan, mau ulah pipiluan, ya. Fa'in kulta, lalu jika engkau berkata, innama yamna'ani minat taubat, sesungguhnya yang mencegahku untuk bertaubat, anni a'lamu min nafsi anni a'udzu illa dzambi wala athbutu ala taubah fala faidata fi dzalika. Sesungguhnya yang mencegahku untuk berbuat taubat adalah bahwasanya aku mengetahui tentang diriku, sesungguhnya aku akan kembali kepada dosa itu dan aku tidak bisa menetapkan diri atas pertaubatan, maka tidak berguna semua pertaubatan itu. Ngerti nggak maksudnya di sini? Maksudnya gini, cekek botol, cekek botol aja, teman judi. Udah ente tobat aja deh, nggak usah. Ntar deh, kayaknya gue belum bisa ke masjid deh. Kenapa? Masih cinta banget gue mau cekek botol. Masih cinta banget saya sama main judi. Susah. Saya nanti saya ajak ke masjid dulu. Menghalangi, seolah-olah tahu diri dia bakalannya begitu lagi. Karena tidak ada kesungguhan di dalam diri ini untuk bertobat. Nah, ini ditanya. Maka kan bukan, kalau kayak begitu mah nggak totalitas satu. Buat apa saya buru-buru tobat? Nanti saya ngelakuin lagi. Ini ingat nih, bapak-bapak, ibu-ibu, jebakan-jebakan hati seperti ini nih diawali oleh hatir nafsiyah, bisikan dari nafsu, dan hatir waswaso, bisikan dari setan waswas, menghalangi saya jalan untuk taubat dan bersungguh-sungguh di dalam pertaubatan itu. Fa'lam, maka ketahuilah, inna hadza min ururi syaitan, sesungguhnya hal ini termasuk di antara berbagai tipu daya syaitan. Lihat tuh, memang benar-benar setan ya, makanya musuh bu, jangan ditemenin ya. Ini kemarin ibu belanja bareng setan. aduh, jurik ditemenin, aduh. Orang-orang yang menghabiskan waktu di pinggir jalan, ngajedok, ngarokok, ngabuleng, ya. Ngerasa dirinya pinter menihese, diajak ke masjid, ya. Merasa dirinya aman, engke. Pakai lem aibon, saya tahu lem aibon tuh anak-anak pinggir jalan disedot, ya. Kemudian ngeplay, mabok, ya. Coba pikir kayak begitu, ya. Itu tipu daya setan, jadi temennya juri. Makanya setan sekarang ya mengajukan surat pensiun kali ya. Kenapa? Manusia lebih jahat dari setan. Coba pikir deh. Ya sama kita. Aduh. Jadi apa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah ini nggak ngerasa diri kita ini, bahwa diri kita ini dapat bisikan untuk malas, untuk tidak mau
jalan ke masjid, berbuat soleh, berinfak, bersedekah, yang ada bahil. Itu tampaknya setan. Nah, ini pernah pada satu waktu ini di dalam nama kitabnya apa ya? Nabi Isa pernah berbincang dengan setan. Setan, sungguhnya siapa yang paling kamu senangi dan siapa yang kamu paling takuti? Setan tuh bilang, aku paling seneng sama orang alim, banyak ibadahnya, soleh, wiridnya banyak, amalnya banyak, tapi bahil. Seneng tuh setan, demen makanannya dia. Tapi aku paling benci sama pendosa. Tapi dia rasa sayangnya sama orang banyak, bagi-bagi duit terus, sedekah terus. Kenapa? Karena orang yang pertama, yang bahil itu tipis akan murkanya Allah. Sementara orang-orang yang banyak bersedekah tipis akan ampunannya Allah. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya sekarang upayakan dengan bersedekah. Kemudian itu tadi tipu daya syaitan. Wa min aina laka hadzal ilmu fa'asa an tamuta taiban qabla an ta'uda ila dzambi. Dan dari mana pengetahuan semacam ini ada padamu? Bahwa buat apa aku bertobat, nanti aku berbuat dosa lagi? Dari mana pengetahuan itu? Karena barangkali engkau akan wafat sebagai orang yang bertaubat sebelum engkau kembali kepada dosa itu. Nah, itu ngerti ya ibu-ibu? Mabuk terus-terusan, terus dia pengen tobat. Aduh, ntar deh gua totalitas. Gue itu dulu, gue masih begini aja deh. Gue masih doyan sama dosa. Banyak kan orang ngomong gitu, bangga lagi ceritain dosanya. Ini nih tahu nggak, cewek-cewek ini semuanya, gue udah pernah cicip, lah. Nih mabok jenis model apa? Hah? Gue sebutin. Udah cobain semuanya. Makanya lu kalau ngajak begitu ntar deh, gue masih seneng. Gue puas-puasin dulu kalau udah puas. Begitu dia ngomong begitu, pulang ke rumah gebrak, tabrakan mati dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi taubat saja, nggak usah punya alasan macam-macam, nggak usah banyak pikir. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang paling banyak selamat itu adalah orang yang berpikiran sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallaha taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Tujuannya satu. Baik, sami'na wa ata'na. Saya akan bertobat. Perkara dia nanti jatuh lagi, nyesel lagi, ulang lagi, tapi karena tidak ada niatan untuk mengekalkan perbuatan dosa itu. Begitu. Selama niatnya lurus, benar-benar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tergelincir bukan karena disengaja dan bukan karena niat, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal khawfu minal audi fa'alaikal azmu wasidku fi dhalika wa alaihil itmam fa in atamma fadzakal maqsudu min fadlihi. Adapun ketakutan dari kembali berbuat dosa,
maka wajib bagimu bertekad dan berkeyakinan pada pertaubatan tersebut. Yakin saja, teguhkan niat, dan hanya atas kehendak Allah lah penyempurnaan taubatmu itu. Karena jika Allah telah menyempurnakan taubatmu itu, maka itulah tujuan dari karunia Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan pertolongan, bukan? Nah, pertolongan Allah datang kepada dirinya ketika dia menempuh perjalanan taubat, karena dia sudah menuju pada jalan takwa. Jalan takwa, jalan takwa, jalan takwa, jalan takwa yang terus dilakukannya itu akan menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi nggak usah banyak mikir. Banyak mikirnya apa? Bahwa diri saya adalah orang yang nanti berbuat dosa lagi. Nggak usah banyak mikir, laksanakan saja, jalankan saja pertaubatan itu. Fa in lam yutimma faqad ghufirat dzunubaka salifah kulluha wa takhallas fa minha wa tatahharta wa laisa 'alaika illa hadza dzambu ladzi ahdatsahul ana. Dan jika Allah belum menyempurnakan, maka sungguh telah diampuni dosa-dosamu yang lalu seluruhnya, dan engkau telah terbebas darinya, dan engkau telah suci dan tidak ada dosa apapun atas dirimu kecuali dosa ini yang baru saja engkau lakukan sekarang. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah kita banyak tanya tentang perjalanan taubat itu. Nggak usah kita banyak alasan. Lakukan saja pertaubatan itu dengan benar, yaitu dengan niat yang kokoh, teguhkan karena pengagungan Allah Ta'ala. Dan ini jujur saja merupakan keuntungan yang besar dan faedah yang agung, faedah yang besar. Maka takut kembali berbuat dosa jangan menghalangimu untuk bertaubat itu. Karena sesungguhnya engkau karena bertaubat selamanya berada di antara salah satu dari dua kebaikan, dan Allah adalah penanggung jawab pertolongan dan petunjuk. Maka inilah kebenaran ini. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya pengen banget kita sebelum bulan Ramadan ini benar-benar kita bersihkan diri kita ya. Kita minta ampun banget agar Ramadan ini terasa nikmatnya. Makanya kalau hati ini sudah merasa susah ya untuk diajak ngaji, diajak bertaubat, diajak berbuat baik, segeralah, nggak usah terlalu banyak menganalisa apa sebab. Karena umur kita cuma sebentar kan. Ada yang bisa umur 100 tahun lebih, enggak tuh, udah payah 100 tahun, udah taubat segera ya. Sehingga dengan demikian kita laksanakan itu, karena berpulang faedahnya untuk kita, sehingga kita termasuk di dalamnya adalah qalbun salim yang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hati orang yang bertakwa. Mau lihat Allah enggak? Ini katanya ya, puncak kenikmatan dari seorang makhluk adalah ketika berjumpa dengan Sang Khalik, melihat Allah secara langsung di surga. Itu puncak kenikmatan, berjumpa dengan Sang Pencipta. Makanya bagaimana mungkin hati ini bisa berjumpa ketika dosa-dosa itu dibiarkan saja. Ya, inilah bab
tanjakan yang berat juga untuk disampaikan, jujur ya. Jujur saya berat nyampe ini. Kenapa? Karena saya manusia yang banyak kekurangan, banyak dosa juga, banyak apa. Tapi yang namanya amanah untuk belajar harus dilakukan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.